Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi hadzal video ma'al Kislul Ilmiah Sya'bah, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang studi lapangan yang telah saya lakukan bersama kelompok saya, yaitu dengan judul Roksun Sirah Game Learning. Nah, apa sih Roksun Sirah Game Learning itu? Mari kita buka PowerPoint-nya. Nah, Roksun Sirah Game Learning. Nah, jadi ini adalah sebuah permainan tebak kata yang kita menggunakan media dari mufradat dari kitab Roksun Sirah. Nah, untuk agenda yang pertama, nama kegiatan. Nah, seperti yang tercantum dalam judul, ada nama kegiatan kita, yaitu ada Roksun Sirah Game Learning. Nah, jadi di sini kita menggunakan kata-kata dari Roksun Sirah. Kita Roksun Sirah. Nah, untuk yang kedua, lokasi kegiatan atau tempat kita studi lapangan yaitu berada di PPQ Sunan Kalijogo, Jabung, Malang, yang bertempat di Ponpes Sunan Kalijogo, Jabung, Malang. Nah, untuk yang ketiga, nama peserta kegiatan. Nah, di sini peserta kita ada Evi, Bella, Nana, Fitri, Alisa, Iklim, dan Ati. Nah, rata-rata di sini nama peserta kita itu berada di jenjang pendidikan SMP. Nah, untuk yang keempat ada bahan dan alat. Nah, di sini kita menggunakan kitab Roksun Sirah. Nah, seperti yang di judul ya, ada Roksun Sirah. Kita memerlukan kitab Roksun Sirah. Nah, untuk yang kedua ada orang yang peragakan. Jadi kita membutuhkan orang yang beragakan. Terus yang kedua ada orang yang menebak. Dan yang ketiga ada orang yang memberi soal atau kata-kata yang perlu untuk diperagakan. Nah, about the game yang kelima, yaitu ada persiapan apa aja sih yang perlu dilakukan oleh kita. Nah, itu pertama ada guru atau kita menjelaskan prosedur atau tata cara bermain Roksun Sirah Game Learning. Nah, jadi kita menjelaskan apa aja prosedurnya, peraturannya, the rule of the game gitu. Nah, kita yang menjelaskan. Nah, yang kedua ada peserta diminta untuk membaca atau lalaran terlebih dahulu kitab Roksun Sirah. Nah, jadi di sini sebelum kita mulai gamenya, kita menyuruh peserta untuk membaca dulu atau lalaran terlebih dahulu sebelum permainan mulai. Jadi kita meminta untuk mahasiswa peserta untuk lalaran, misalnya dari bab 1 sampai bab 5 atau dari bab 1 sampai bab 2, itu terserah. Nah, untuk about the game atau the rule of the game, yaitu ada empat maksudnya. Nah, yang pertama ada 2 peserta didik berdiri di depan kelas untuk menyampaikan pesan. Nah, salah satunya memperagakan apa yang telah disampaikan. Nah, yang satu itu memberitahu kata yang harus diperagakan. Jadi ada 2 peserta didik. Yang pertama yang memperagakan, yang kedua yang memberitahu kata yang harus diperagakan. Nah, untuk yang kedua, peserta didik yang lainnya menebak sebuah kata yang telah diperagakan oleh temannya tersebut. Nah, jadi kan kita ada beberapa peserta didik ya. Nah, kita kan sudah mengambil 2. Nah, jadi yang lainnya itu menebak apa yang telah diperagakan temannya tersebut. Nah, untuk yang ketiga, untuk menebak kata tersebut, siswa diberi waktu yang telah ditentukan. Jadi kita tidak free time gitu, enggak. Jadi kita memberikan waktu minimal 10 detik lah berapa gitu. Jadi untuk memperketat pikiran siswa menebak tersebut. Nah, yang keempat, pengambilan kesimpulan. Nah, pengambilan kesimpulan di sini tuh sampai mana sih mereka tahu. Jadi kita harus mengevaluasi pengetahuan mereka. Misalnya kita setelah permainan usai, kita menanyai satu-satu peserta atau di brush up atau diulang lagi kata-katanya itu. Nah, itu pengambilan kesimpulan di situ.
mengevaluasi atau membrush up. Nah, the result of the game atau hasilnya dari game itu ada kelebihan dan of course ada kekurangan. Nah, kelebihannya itu yang pertama ada pembelajaran yang dilakukan lebih menarik. Jadi kita Proksun Sirah itu kan biasanya dipelajari dengan harus menghafal, dibaca terus dihafal, dibaca terus dihafal. Cara itu kan kayaknya lebih monoton ya. Nah, jadi di sini dengan permainan Proksun Sirah game learning ini kita bisa menarik jadi gini ya, bisa menarik asumsi siswa yang lebih lebih baik dari ekspektasinya gitu, membuat realita yang lebih indah gitu. Nah, untuk yang kedua ada dapat meningkatkan daya berpikir siswa, jadi mempercepat siswa untuk berpikir, apa ya ini, dikasih waktu selimit mungkin kan, jadi mempercepat pola pikir siswa untuk menebak kata yang diperagakan itu. Nah, untuk yang ketiga ada pembelajaran akan lebih berkesan. Nah, ini similar dengan yang tadi ya, yang pertama, pembelajaran yang lebih menarik. Jadi ini bisa membuat kesan yang lebih istimewa bagi para peserta didik gitu. Jadi Proksun Sirah itu kosakatanya bahasa Arabnya ini ya ini, bahasa Arabnya ini. Nah, itu jadi lebih menyenangkan gitu untuk belajar Proksun Sirah, tidak monoton, harus membaca dan menghafal, bisa dibuat permainan semenarik mungkin. Salah satunya yaitu ada Proksun Sirah learning game tersebut. Nah, untuk yang terakhir ada melibatkan seluruh anggota tubuh dalam pembelajaran. Nah, biasanya kan salah satu faktor anak mengantuk kan tidak berfungsinya anggota tubuh yang lain kan, jadi agak lelah gitu, dan akhirnya bisa membuat anak bosan, kemudian mengantuk. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan seluruh anggota tubuh untuk menebak kata tersebut. Nah, untuk tangannya ada membutuhkan banyak waktu. Nah, jadi di sini tuh tangannya itu membutuhkan banyak waktu. Jadi kalau kita dikasih waktu sedikit mungkin kurang efektif ya untuk permainan ini. Nah, untuk yang kedua ada membutuhkan penjelasan yang lebih spesifik. Jadi kalau kita tidak menjelaskan yang lebih jelas, lebih detail, lebih spesifik, itu anak mungkin tidak mengerti atau bisa jadi misunderstanding dengan the rule of the game ini. Oke, baik. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan maaf tadi ada gangguan sedikit ya di monitor. Nah, saya menerima untuk kritik dan saran. I hope you like this video. Okay, baik. From me, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.